Timnas Indonesia tengah bersiap menghadapi laga krusial melawan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, alih-alih datang dengan kondisi ideal, skuad Garuda justru diterpa 3 kabar buruk sekaligus yang bisa memengaruhi performa tim di lapangan. Pertandingan melawan Cina dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. 5 hari berselang, Garuda akan melakoni laga tandang berat ke markas Jepang di Suita City Stadium. Dengan 2 laga tersisa, Timnas Indonesia kini berada di peringkat keempat klasemen Grup C dengan koleksi 9 poin. Garuda masih memiliki peluang untuk finish di posisi 2 besar dan lolos otomatis ke putaran final. Namun syaratnya satu, sapu bersih kemenangan. Sayangnya, harapan besar itu kini dibayangi oleh 3 persoalan serius. Pertama, sanksi dari FIFA. Akibat insiden supporter saat laga melawan Bahrain pada Maret lalu, PSSI dijatuhi 2 sanksi oleh FIFA. Sekitar 200 hingga 300 supporter Indonesia dinilai meneriakan slogan bernada xenofobia pada menit ke-80. Akibatnya, Timnas dijatuhi denda sebesar 400 juta rupiah. Lebih dari itu, kapasitas penonton di Stadion GBK saat laga melawan Cina nanti dikurangi sebanyak 15%. Sanksi ini tentu merugikan karena dukungan supporter secara penuh sangat dibutuhkan dalam laga krusial seperti ini. Kedua, badai cedera pemain. Ragnar Oratmangoen dipastikan absen di 2 laga terakhir karena mengalami infeksi lutut. Penyerang FCV Dender ini tidak akan ambil bagian saat Garuda melawan Cina dan Jepang. Selain Ragnar, kondisi bek kanan Sandy Walsh juga masih belum sepenuhnya pulih. Kabar ini menjadi pukulan telak bagi Patrick Kluivert yang membutuhkan skuad terbaiknya di momen penting seperti sekarang. Ketiga, akumulasi kartu. 2 pemain kunci, Marcelino Ferdinand dan Martin Paes, harus absen saat menghadapi Cina karena akumulasi kartu kuning. Marcelino diganjar kartu karena protes keras terhadap asisten wasit, sedangkan Paes mendapat kartu kuning akibat mengulur waktu. Absennya Marcelino yang menjadi motor serangan, dan Paes yang selama ini menjadi pilihan utama di bawah Mistar, menjadi tantangan tersendiri bagi Kluivert dalam menyusun komposisi tim. 3 masalah besar dalam waktu bersamaan tentu bukan kondisi ideal bagi Timnas Indonesia. Namun, di tengah situasi sulit, harapan belum sepenuhnya sirna. Laga melawan Cina masih jadi peluang emas untuk menjaga asa lolos ke putaran berikutnya. Kini, semuanya bergantung pada bagaimana Garuda bisa mengatasi krisis dan menjawab tantangan dengan kemenangan. Tim nasional Indonesia tengah bersiap menghadapi 2 laga terakhir di Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga pertama akan digelar pada 5 Juni mendatang melawan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Disusul partai berat kontra Jepang pada 10 Juni. 2 laga ini akan menjadi penentu nasib skuad Garuda, apakah mampu menjaga asa menuju Piala Dunia 2026 atau harus tersingkir lebih awal. Di klasemen sementara, Indonesia berada di peringkat keempat dengan 9 poin. Di atasnya ada Jepang yang sudah memastikan lolos dengan 20 poin, lalu Australia dengan 13 poin, dan Arab Saudi di posisi ketiga dengan 10 poin. Sementara itu, Cina dan Bahrain menguntit di posisi kelima dan keenam dengan masing-masing 6 poin. Sayangnya, Indonesia dipastikan tidak bisa diperkuat oleh 3 pemain penting dalam laga kontra Cina. Kiper Martin Paes dan gelandang Marcelino Ferdinand absen karena akumulasi kartu, sedangkan Ragnar Oratmangoen mengalami cedera. Meski begitu, pelatih Patrick Kluivert tetap diminta menjaga fokus dan memaksimalkan potensi pemain yang ada. Lalu, bagaimana skenario terbaik yang bisa terjadi bagi Timnas Indonesia di matchday ke-9 ini? Skenario pertama, Indonesia wajib mengalahkan Cina. Kemenangan ini akan membuat Garuda mengoleksi 12 poin, sekaligus menyingkirkan Cina dari perburuan tiket Piala Dunia. Ini adalah syarat mutlak jika Indonesia ingin tetap bersaing. Skenario kedua, berharap laga antara Arab Saudi dan Bahrain berakhir imbang. Jika itu terjadi, maka Bahrain hanya mengantongi 7 poin dan peluang mereka untuk lolos otomatis tertutup. Hasil imbang juga akan membuat Indonesia naik ke peringkat ketiga dengan keunggulan 1 poin atas Arab Saudi, dan secara matematis mengunci 1 tempat di babak keempat. Skenario ketiga, Jepang diharapkan mampu mengalahkan Australia. Jika Australia kalah, mereka tertahan di 13 poin, hanya terpaut 1 angka dari Indonesia. Ini membuka peluang bagi Garuda untuk bersaing memperebutkan 2 posisi teratas di laga terakhir, sekaligus memastikan 1 tiket ke babak keempat. Artinya, jika semua skenario ini terwujud di tanggal 5 Juni, Indonesia menang atas Cina, Arab Saudi imbang dengan Bahrain,
dan Jepang menaklukkan Australia, timnas Indonesia bisa bernafas lega. Tiket ke babak keempat sudah aman di tangan, dan peluang lolos langsung ke Piala Dunia pun masih terbuka. Dengan persiapan matang dan semangat juang tinggi, inilah momentum bagi skuad Garuda untuk menorehkan sejarah baru. Semua mata kini tertuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, tempat di mana harapan 270 juta rakyat Indonesia bertumpu pada langkah kaki para pahlawan lapangan hijau. Timnas Indonesia bersiap menghadapi dua laga hidup mati dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menghadapi Cina dan Jepang pada awal Juni mendatang, pelatih Patrick Kluivert memutuskan memberi kepercayaan lebih besar kepada para pemain lokal dari Liga 1. Sebanyak 32 pemain masuk dalam daftar skuad sementara timnas Indonesia. Menariknya, 10 diantaranya berasal dari kompetisi domestik. Nama-nama seperti Stefano Lillipali, Beckham Putra, Yaakob Sayuri, Yance Sayuri, dan Reza Arya Pratama kembali menghiasi skuad Garuda. Tak ketinggalan, sejumlah pemain langganan timnas seperti Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, Hernando Ari, dan Rizky Ridho juga kembali dipanggil memperkuat tim nasional. Patrick Kluivert menjelaskan bahwa pemanggilan pemain lokal ini bukan tanpa alasan. Ia menilai para pemain Liga 1 telah menunjukkan kualitas dan pantas mendapat kesempatan di level internasional. Garuda Caling kali ini saya memilih beberapa pemain lokal. Saya rasa mereka pantas untuk dipanggil. Mereka menunjukkan diri bisa melakukan hal-hal hebat, ujar Kluivert dalam video resmi Timnas Indonesia. Kalau mereka melakukan itu, tentunya mempunyai kemungkinan untuk masuk ke Timnas Indonesia, tambahnya. Langkah Kluivert ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, karena memberi ruang bagi talenta lokal untuk bersaing di level tertinggi. Keputusan ini juga dinilai strategis, mengingat laga melawan Cina dan Jepang akan menjadi penentu nasib Indonesia di grup C. Indonesia akan lebih dulu menjamu Cina pada Kamis, 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. 5 hari kemudian, Garuda akan terbang ke Jepang untuk menghadapi laga terakhir grup. Saat ini, Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup C dengan 9 poin. Sementara Cina berada di dasar klasemen dengan 6 poin. Tambahan 3 hingga 4 poin dari dua laga terakhir akan sangat menentukan apakah Indonesia bisa melangkah ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dukungan publik, strategi Kluivert, dan semangat para pemain lokal kini menjadi modal utama untuk menjaga asa menuju panggung dunia. Timnas Indonesia tak hanya membawa harapan, tapi juga keyakinan bahwa perubahan sedang dimulai dari dalam negeri. Sebanyak 23 pemain Timnas Indonesia telah tiba di Bali untuk mengikuti pemusatan latihan atau training camp jelang dua laga krusial di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan menjamu Timnas Cina pada tanggal 5 Juni 2025, sebelum terbang ke Jepang untuk menghadapi Samurai Biru 5 hari berselang dalam laga tandang terakhir grup C. Kedua pertandingan ini sangat menentukan nasib Indonesia dalam perebutan tiket ke babak keempat atau bahkan langsung ke Piala Dunia. Informasi ini disampaikan langsung oleh manajer Timnas Indonesia, Sumarji. Dalam keterangannya, ia memastikan bahwa seluruh pemain dari kompetisi domestik, termasuk 11 pemain Liga 1, sudah bergabung dalam pemusatan latihan yang berlangsung di Training Center Bali United. Sudah 23 pemain yang datang. Pemain dari Liga 1 sudah semua bergabung. Dan hari ini merupakan latihan perdana, ujar Sumarji melalui pesan singkat. Sejumlah pemain yang berkarier di luar negeri juga sudah mulai bergabung. 3 nama terbaru yang baru saja tiba di Bali adalah Tom Haye, Joey Pelupesi, dan Dean James. Ketiganya baru mendarat setelah menuntaskan kompetisi di Eropa. Sebelumnya, 2 pemain penting lainnya, Nathan Choyaon dari Swansea City dan bek senior Jordi Amat, sudah lebih dulu tiba. Sementara pemain-pemain seperti Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Ula Romeni, dan Shane Patinama bahkan lebih awal lagi memulai masa adaptasi di Pulau Dewata. Hingga saat ini, dari total 32 pemain yang dipanggil pelatih Patrick Kluivert, masih ada 9 nama yang belum bergabung. Di antaranya adalah Jay Itzes dan Kevin Dix, yang baru saja menyelesaikan musim kompetisi bersama klub masing-masing di Eropa. TC Timnas Indonesia di Bali ini dijadwalkan berlangsung dari hari Senin, 26 Mei hingga Sabtu, 31 Mei 2025. Setelah itu, para pemain akan bertolak ke Jakarta untuk melanjutkan persiapan akhir menghadapi Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dengan semakin lengkapnya skuad dan dimulainya latihan intensif, harapan besar pun mengiringi perjalanan tim Merah Putih. Fokus kini tertuju pada bagaimana pelatih Patrick Kluivert mematangkan strategi demi membawa Indonesia meraih poin penuh, sekaligus menjaga asa menuju Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bersiap menghadapi salah satu pertandingan krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada 5 Juni 2025,
Skuad Garuda